sahabat sekalian, jika sahabat berkunjung ke Desa Plumbungan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, maka sahabat akan menemukan sebuah jejak sejarah. Di sini adalah tempat kuburnya syuhada kemerdekaan Kiai Haji Nawawi tertanggal 22 Agustus 1946. Nah, siapa dan bagaimana perjuangan syuhada kemerdekaan Kiai Haji Nawawi? Berikut kisahnya. Kiai Nawawi lahir dari keluarga sederhana di Dusun Lespadangan, Desa Terusan, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto. Sang ayah Munadi dikenal sebagai tukang kayu, sementara sang ibu, Siti Kalimah, merupakan ibu rumah tangga biasa yang taat pada agama. Tak heran jika Nawawi kecil selalu diajarkan taat kepada ulama. Kiai Nawawi mengenyam pendidikan agama di beberapa pesantren dengan total nyantri kurang lebih 15 tahun. Pada tahun 1928, Kiai Nawawi dan teman-temannya mendirikan cabang Jamiah Nahdlatul Ulama Mojokerto. Ketika itu Kiai Nawawi menjabat pengurus syuriah. Kiai Nawawi juga rutin turun ke musola untuk melakukan dakwah. Tak hanya dalam dakwah, Kiai Nawawi juga turun langsung ke medan Palagan dalam melawan penjajah. Kala itu Oktober 1945, pasukan pejuang berhasil dipukul mundur oleh pasukan sekutu dari kota Pahlawan. Tentara gabungan Inggris, Gurkha dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia yang baru saja memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Wali Kota Surabaya, Rajiman Nasution, saat itu datang ke markas tentara Hizbullah yang selama ini membangun benteng di utara alun-alun kota Mojokerto. Kepada para kiai di Mojokerto, Rajiman Nasution meminta bantuan untuk menghadang pasukan sekutu yang hendak menguasai Sidoarjo dan Mojokerto. Meski tak mudah lagi, namun Kiai Nawawi menjadi orang pertama yang menyatakan kesiapannya turun ke medan pertempuran. Tak hanya kain udeng, dari cerita-cerita yang berkembang di masyarakat, ada juga santri Kiai Nawawi yang dibekali 7 batu kerikil. Kabarnya, butiran batu kerikil itu bisa meledak layaknya granat. Ada juga yang menyebutkan jika sorban Kiai Nawawi mampu menangkis peluru yang keluar dari moncong senjata tentara sekutu. Kendari terkenal memiliki kesaktian yang luar biasa, akan tetapi Kiai Nawawi akhirnya gugur di dalam pertempuran di Dusun Sumantoro, Desa Plumbungan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Kiai Nawawi wafat pada 22 Agustus tahun 1946 usai dihujam bayonet oleh puluhan tentara sekutu yang tengah mengepungnya. Jenazah Kiai Nawawi kemudian diamankan oleh tentara Hizbullah dan dibawa menuju kota Mojokerto untuk dimakamkan. Pecahnya perang 10 November 1945 memicu Wali Kota Surabaya untuk berkunjung ke kota Mojokerto dengan tujuan memberitahukan bahwa serangan Belanda akan berlanjut ke Mojokerto. Dengan gegap gempita, Bapak Wali Kota menawarkan kepada para Hizbullah siapa yang berani maju untuk ikut bertempur. Nawawi muda mengacungkan tangannya sebagai tanda kesediaan untuk membela negara. Dan Kiai Haji Nawawi bersama rombongan pertama berangkat ke Surabaya. Berkobarnya peperangan ini mengantarkan beliau dan beberapa pasukan akhirnya mundur ke front Kletek Sidoarjo. Serangan Belanda bertubi-tubi. Senjata dihantamkan ke Kiai Haji Nawawi, tetapi tidak mempan atau kebal. Ya. Mengetahui kekuatan ini menjadikan Belanda semakin marah. Belanda memukul mundur pasukan Fisabilillah dan Hizbullah ini sampai di jembatan Sukodono. Nah, tepatnya di Desa Sumantoro
pasukan Hizbullah dan Sabilillah ini dilarang mundur oleh Kiai Haji Nawawi. Kita hadapi Belanda sampai dengan titik darah penghabisan. Belanda yang mengetahui bahwa Kiai Haji Nawawi kebal terhadap peluru, maka perlawanan beliau, Kiai Haji Nawawi, berupa mengayun-ngayunkan pedang ke Belanda, dijawab Belanda dengan menusukkan bayonet sebanyak 4 kali ke tubuh beliau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keberanian beliau di dalam memimpin sebagai komandan untuk membawa pasukan Hizbullah dan Sabilillah patut kita teladani. Allahu Akbar. Kejadian tersebut yang kemudian dijadikan awal sejarah diadakannya napak tilas syuhada kemerdekaan Kiai Haji Nawawi setiap peringatan Hari Pahlawan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Napak tilas Kiai Nawawi pertama kali dilaksanakan pada tahun 1993 dengan penggagasnya pada waktu itu adalah Kiai Haji Abdi Manaf. Haji Abdi Manaf adalah murid dari teman seperjuangan Kiai Nawawi, yakni Kiai Ahmad Halimi, yang juga dulu ikut menjadi pemimpin Sabilillah saat perang melawan Belanda di Sidoarjo. Dulu almarhum Kiai Haji Ahyad Halimi, yarhamullah, memanggil Abah Haji Abdi Manaf almarhum dan bercerita tentang sosok Kiai Nawawi, dan ditunjukkan bahwa beliau Kiai Nawawi gugur di Desa Plumbungan, tepatnya di titik yang sekarang ada tubuhnya. Itu juga karena perintah Kiai Haji Ahyad Halimi untuk membuat tugu dan sekaligus memperingati gugurnya beliau ini dengan napak tilas. Pembangunan monumen dan juga pelaksanaan napak tilas syuhada kemerdekaan Kiai Nawawi merupakan satu di antara bentuk penghargaan atas jasa beliau dalam berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, nama beliau juga diabadikan sebagai nama Jalan Kiai Nawawi dan nama Pondok Pesantren An-Nawawi. Demikian kisah perjuangan syuhada kemerdekaan Kiai Haji Nawawi. Semoga kisah ini menginspirasi untuk kita tetap mawas diri dalam membangun negeri. Selamat Hari Santri Nasional tahun 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.